Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita selalu dalam lindungannya. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan artikel yang telah saya buat dalam rangka pembunuhan tugas dari mata kuliah teori akuntansi pada semester 6 tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah. Adapun artikel yang saya buat ini dengan judul pengaruh kendaraan dinas terhadap kinerja aparatur sipil negara atau ASN. Pertama-tama latar belakang dari artikel ini yaitu bahwasanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang terkelola dengan baik dan efisien sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah Republik Indonesia. Kendaraan yang digunakan oleh pemerintah daerah disebut kendaraan dinas yang terdiri dari yang pertama, kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan seperti gubernur, wakil gubernur, bupati atau wali kota, dan sekretaris daerah provinsi. Yang kedua, kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran. Yang ketiga, kendaraan dinas operasional yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan dan pelayanan umum. Rumusan masalah. Di sini saya mengambil bagaimana pengaruh kendaraan dinas terhadap kinerja aparatur sipil negara atau ASN. Tujuan artikel ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kendaraan dinas terhadap kinerja aparatur sipil negara atau ASN. Di sini ada beberapa teoritis yang saya akan kemukakan. Yang pertama yaitu teoritis mengenai kendaraan dinas. Menurut Salim tahun 1993 halaman 1 menjelaskan bahwa transportasi memegang peranan penting dalam usaha mencapai tujuan-tujuan pengembangan ekonomi. Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan pengembangan ekonomi yang pertama meningkatkan pendapatan nasional disertai dengan distribusi yang merata antar penduduk, bidang-bidang usaha dan daerah-daerah. Yang kedua, meningkatkan jenis dan jumlah barang, jadi dan jasa yang dapat dihasilkan para konsumen, industri dan pemerintah. Yang ketiga, mengembangkan industri nasional yang dapat menghasilkan devisa serta mensuplai pasaran dalam negeri. Yang keempat, menciptakan dan memelihara tingkatan kesempatan kerja bagi masyarakat. Kemudian teoritis pada yang kedua yaitu aparatur sipil negara atau ASN. ASN adalah profesi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang mengabdi pada instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari pegawai pemerintah dengan pilihan diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserai tugas dalam suatu jabatan di pemerintahan. ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa menurut Prasojo dan Rudita 2014 dan Faidullah 2015. Kemudian yang ketiga teoritis mengenai kinerja. Menurut Erparlan 2007 dan sarjana lainnya bahwa kompetensi merupakan deskripsi mengenai perilaku. Sementara kompetensi sebagai deskripsi tugas atau hasil kerja. Dengan demikian, kompetensi merujuk pada karakteristik yang mendasari perilaku, menggambarkan motif, karakteristik pribadi atau ciri khas, konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul atau superior performer.
itu menurut Palan 2007, Carter 2011, dan Kartika Sugiarto 2014. Kemudian teoritis yang keempat yaitu pengaruh kendaraan dinas terhadap kinerja. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ambarwati dan Suryani 2014 diperoleh bahwa fasilitas kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja perangkat desa di Kecamatan Wonoboyo, Kabupaten Temanggung. Pada pembahasan materi karya tulis ini kita masuk ke pembahasan yaitu kendaraan dinas pada pemerintah. Jenis kendaraan bermotor yang berkembang di Indonesia beragam wujudnya, seperti sepeda motor, mobil, angkutan publik, bus umum, dan truk. Kendaraan bermotor dipilih pemerintah daerah karena dapat menjangkau seluruh pelosok daratan dengan daya angkut dan daya jelajah yang berlipat dalam rangka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban ASN, baik kepada pemerintah daerah maupun masyarakat. Pemerintah daerah pun dapat diuntungkan apabila di kendaraan dinasnya dipasang iklan, karena pegawai dapat membawa kendaraan ini di malam hari, akhir pekan, sehingga dapat mengiklankan produk kebijakannya di ruang publik. Ini telah membuktikan bahwa menurut PSAK nomor 16 revisi tahun 2011, aset adalah semua kekayaan yang dipunyai oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai akan memiliki manfaat bagi setiap orang atau perusahaan. Terkait penelitian terdahulu, Kurniawan 2013 mengatakan bahwa dalam kenyataannya pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah terhadap penggunaan mobil dinas oleh ASN daerah dalam kaitannya dengan peraturan nomor 3 tentang pengelolaan barang belum maksimal. Pada dasarnya sistem pemerintahan kepemerintahan barang milik daerah menurut Setiabudi 2019 diperlukan atau daerah juga memiliki barang yang ternyata lebih lanjut ditetapkan oleh pemerintahan daerah setingkat. Pemberian penggunaan mobil tersebut dimaksud sebagai sebuah fasilitas kedinasan yang ditujukan untuk kelancaran dalam pelaksanaan akomodasi transportasi oleh pejabat negara agar kedepannya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pihak kepemerintahan. Oleh sebab itu, kendaraan dinas tersebut perlu dirawat dan dijaga dan harus dikembalikan, menurut Farida 2013. Kemudian kita masuk ke pembahasan pengaruh kinerja ASN dengan adanya kendaraan dinas. Sudaro Mandanim 1995 berusaha hendaknya menyediakan fasilitas yang menyenangkan bagi karyawan, misalnya fasilitas tempat ibadah, jaminan pengobatan, jaminan hari tua. Dengan demikian, apabila kantor dinas sanggup menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut, maka kantor dinas mampu menambah semangat kinerja pegawai sehingga kerja dapat pula ditingkatkan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 12 Ayat 3 huruf D menyatakan bahwa menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya, serta huruf E berbunyi mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu, akan lebih baik jika kita mampu segera mengembalikan konsepsi kendaraan dinas sebagai fasilitas atau alat bantu para pelayanan kepemerintahan kepada masyarakat. Penyalahgunaan atau ketidaktepatan pemanfaatan kendaraan dinas operasional milik negara yang dibiayai oleh rakyat akan menciderai perasaan rakyat atau common sense. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara 2022, kinerja karyawan atau prestasi kerja adalah hasil kerja kualitas secara kualitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain efektivitas, efisien, otoritas, disiplin, inisiatif, dan dari keterangan di atas dapat dilihat dan diketahui bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan, maka dibutuhkan fasilitas, salah satunya berupa kendaraan dinas yang digunakan dalam upaya meningkatkan
profesionalitas pegawai pemerintah dalam menjalankan amanah sumpah jabatan sebagai seorang pegawai negara untuk pencapaian pelayanan kepada masyarakat dan negara, yang akhirnya mempermudah pelaksanaan tugas-tugas setiap seorang aparatur sipil negara di setiap wilayah kerjanya. Kali ini kita masuk dalam pemecahan masalah. Berdasarkan dari uraian-uraian bab di atas, pemecahan masalah yang diajukan dalam karya tulis ilmiah ini adalah: yang pertama, bagaimanakah pengaturan penggunaan kendaraan dinas di luar keperluan dinas. Yang kedua, bagaimanakah penegakan hukum bagi pelaku yang menggunakan kendaraan dinas di luar keperluan dinas. Agar himbauan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya, perlu adanya pengawasan yang dilakukan secara efektif dan terpadu. Kegiatan pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan fasilitas negara, yaitu kendaraan dinas yang jika mengalami kerusakan menjadi beban pembiayaan daerah. Saat ini untuk implikasi praktik, yaitu hasil dari uraian di atas dalam makalah ini digunakan sebagai masukan bagi pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota, serta bagi aparatur pemerintahan, membenahi penggunaan dan pemanfaatan kendaraan dinas bagi pejabat dan aparatur sipil negara untuk pencapaian kinerja aparatur pemerintah yang baik, dan memperhatikan pengawasan secara ketat terhadap penggunaannya, baik kepala pemerintahan dan masyarakat, sehubungan dengan pekerjaan yang telah dilakukan dan prestasi kerja aparatur sipil negara yang telah dicapai, hasil secara kualitas dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan memperhatikan efisien dan efektivitas. Kegunaan dan motivasi kerja aparatur sipil negara untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, saya dapat menyimpulkan, memberi kesimpulan antara lain: yang pertama, pengaruh fasilitas kerja yaitu kendaraan dinas terhadap kinerja ASN, yaitu proses kerja, kondisi kerja, waktu dalam bekerja, jumlah kesalahan, jumlah dalam jenis pekerjaan, kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, kemampuan bekerja, kemampuan mengevaluasi. Yang kedua, perlengkapan kantor yang lainnya dapat mendukung aktivitas kegiatan yang ada di perkantoran seperti kendaraan dinas, yaitu fasilitas yang mendukung aktivitas sentral kegiatan perusahaan utama seperti perkantoran. Yang keempat, pengaturan kendaraan dinas di luar keperluan dinas, dalam hal ini para pejabat atau ASN, hanya berupa imbauan saja dari pimpinan daerah dan tidak ada sanksi khusus yang mengaturnya, sehingga aturan melalui himbauan ini itu tidak diindahkan oleh para oknum tersebut. Harusnya dibuat peraturan khusus mengatur tentang penggunaan kendaraan dinas di luar keperluan dinas beserta sanksi-sanksi yang akan membuat jerah para pejabat atau ASN, sehingga tidak menggunakan fasilitas negara untuk keperluan pribadi atau keperluan keluarga. Yang kelima, penegakan hukum bagi pelaku yang menggunakan kendaraan dinas di luar keperluan dinas hanya berupa sanksi saja, sehingga tidak menimbulkan efek jerah. Seharusnya diberikan sanksi yang lebih berat lagi, misalnya pemotongan tunjangan gaji atau penundaan kenaikan pangkat. Dari artikel yang saya buat saat ini, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.